Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Amin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada, rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Di dalam Al-Quran, tepatnya di suratul Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan akan wajibnya kita menjalankan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga di akhir ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah mewajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dimaksud. Karena itu tentu bagi semua kita yang sedang menjalankan ibadah puasa berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalankan mampu membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau memang kita berkeinginan agar puasa yang sedang kita jalankan bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa, maka tentu kita harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan syariat di dalam kita menjalankan puasa. Kita harus berpegang kepada apa yang disebut dengan syarat sah di dalam kita menjalankan puasa. Selanjutnya kita juga harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang membatalkan puasa. Di samping itu, untuk bisa mencapai derajat muttaqin dengan ibadah puasa yang sedang kita jalankan, kita juga harus memperhatikan dan melaksanakan adab orang-orang yang berpuasa. Imam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad dalam Nasaih beliau menjelaskan tentang adab-adab orang yang berpuasa, yang kata beliau di dalam nasaihnya tidak akan bisa kepada nilai kesempurnaan daripada takwa bagi orang-orang yang menjalankan puasa itu kecuali dia melaksanakan apa yang menjadi adab-adab orang yang berpuasa. Apa adab-adab orang yang berpuasa itu, saudara-saudaraku sekalian, shaimin shaimat yang saya hormati? Yang pertama, adab orang yang berpuasa itu adalah ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibah. Selama kita menjalankan puasa, bahkan selama kita berada di bulan suci Ramadan, kita harus bisa
mengontrol tutur kata kita. Jangan pernah kita berani berdusta, jangan pernah kita berani menggunjing, menghujat atau membuli nama. Baik secara langsung dengan lisan kita ataupun berdusta, menghujat atau membuli dengan menggunakan tangan kita, menulis berita-berita bohong atau menulis ujaran-ujaran kebencian melalui media-media sosial. Pada bulan Ramadan ini harus kita bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua itu, jika kita ingin melihat ibadah puasa kita betul-betul memiliki nilai yang sempurna, bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian perlu juga kita memperhatikan apa yang kita gunakan, baik yang kita konsumsi ketika kita melakukan buka puasa ataupun yang kita konsumsi ketika kita melakukan sahur. Ulama salaf mengingatkan kepada kita, idza sumta fanzur bi ayyi syai'in tubtir, kata ulama salaf. Apabila kalian melakukan puasa, maka perhatikanlah dengan apa kalian berbuka. Apakah kalian berbuka dengan makanan halal atau makanan syubhat, bahkan haram? Pastikan ketika kita berbuka atau ketika kita makan sahur, di saat kita melakukan puasa Ramadan itu, kita mengkonsumsi makanan baik ketika berbuka atau makan sahur dari makanan yang kita pastikan kehalalannya. Jangan pernah kita berani berbuka atau makan sahur dengan makanan yang syubhat, lebih-lebih lagi makanan yang haram. Karena dalam sebuah ungkapan juga ulama mengingatkan kepada kita, apabila ada orang yang berpuasa lalu kemudian dia berbuka dengan makanan yang haram, maka orang yang berpuasa itu diibaratkan seperti orang yang baru sembuh dari penyakitnya, lalu kemudian dia diberikan makan racun. Na'udzubillah min dzalik. Jaga tutur kata kita selama puasa, jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, dan jaga makanan kita. Pastikan yang kita makan atau yang kita konsumsi saat berbuka dan makan sahur adalah dari makanan-makanan yang halal. Kemudian yang kedua, adab orang-orang yang berpuasa itu, kata Imam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, adalah alla yaksirun naum bin nahar wa alla yaksirul akla bil lail. Janganlah kita memperbanyak makan dan minum di malam hari, dan janganlah kita memperbanyak tidur di siang hari, hatta tajida masal ju', kata ulama, biar kita rasakan yang namanya lapar ketika berpuasa. Karena merasakan lapar dan haus ketika berpuasa, itulah yang akan membuat nafsu kita bisa kita tundukkan. Dengan merasakan lapar dan haus di siang hari puasa, itulah yang akan menyebabkan kita mampu melemahkan syahwat kita. Maka kita diingatkan, jangan terlalu banyak tidur di siang hari dan jangan terlalu banyak makan di malam hari. Jangan kita menggunakan, kalau boleh yang katakan di sini, ketika berbuka puasa lalu kemudian kita menggunakan jurus balas dendam. Semua makanan yang disiapkan kita habiskan, sampai-sampai kita tidak ada tenaga untuk tarawih saking kenyangnya kita. Nah, yang seperti itu tidak baik bagi orang-orang yang berpuasa, dan itu tidak sesuai dengan adab orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, adab orang yang berpuasa itu adalah hendaknya orang-orang yang berpuasa itu alla yashtagila bi umurid dunya
walakinna yashtaghilu li ibadatillah wa dzikri. Janganlah ketika kita melakukan puasa Ramadan itu kita banyak melakukan kesibukan-kesibukan dunia. Apalagi kesibukan dunia itu akan mengganggu ketenangan dan kekhusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kita diajarkan, dan ini juga bagian dari adab kita berpuasa, untuk banyak-banyak menyibukkan diri kita beribadah, banyak-banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan apa yang disebut dengan itqum minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.